mungkin putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu kapan sih Bang? Dan akhirnya hakim putusan itu kapan dan apa aja Bang poin-poin yang bisa disampaikan gitu ke publik? Terkait isi putusan kan cepat atau lambat juga itu nanti akan menjadi konsumsi publik ya, karena itu akan dapat diakses juga. Jadi mungkin saya akan sampaikan putusannya seperti apa, kurang lebih ini akan saya bacakan. Intinya adalah mengadili dalam konvensi, 1. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi sebagian, 2. Menjatuhkan talak 1 bait subro tergugat konvensi saudara Randy terhadap penggugat rekonvensi Cindy Romawi Rapsanjani, menolak gugatan penggugat konvensi tentang hak asuh dan nafkah anak yang bernama Noah. Kemudian dalam rekonvensi mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi, 2. Menetapkan anak yang bernama Noah dengan jenis kelamin laki-laki, lahir, bulan, tahun, berada dalam hak asuh atau hadlona penggugat rekonvensi selaku ayah kandung. Kemudian dengan kewajiban penggugat rekonvensi agar memberikan akses kepada tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. 3. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selanjutnya. Jadi pada intinya memang sedari awal pun terkait perceraian ini kan memang klien kami sendiri juga termasuk tidak ada masalah ya. Memang sama-sama ingin bercerai. Cuma yang menjadi permasalahan di sini kan adalah terkait dengan hak suami. Dan itu yang memang kami fight-kan pada persidangan kemarin, dan memang alhamdulillahnya majelis hakim berpendapat bahwa yang lebih baik untuk melindungi, mengasihi, dan memelihara anak ini adalah klien kami. Itu sini Bang Edi. Sejauh ini itu putusannya dibacain kapan Bang sama hakim, dan sampai detik ini pihak penggugatnya sendiri mengajukan banding nggak sih Bang, karena kan hak asuh anak jatuh ke tangan tergugat gitu. Kalau terkait banding atau tidak, jujur kami tidak tahu. Kami belum tahu sebenarnya saat ini. Tapi kalau untuk dibacakan kapan, itu dibacakan itu per hari Rabu kemarin ya, berarti tanggal sekarang Rabu 12 berarti Rabu 12 Agustus 2026. Bang, mungkin yang menjadi alasan dari pengadilan hak asuh ikut ke Mas Randy seperti apa sih? Karena biasanya kan kayak gitu ada pertimbangan ya yang memberatkan sehingga si ibu ini tidak diberi hak asuhnya. Baik, ada yang perlu diluruskan terlebih dahulu. Klien kami, Bapak Randy ini dalam proses perceraian pihaknya sebagai tergugat konvensi. Lalu dalam perebutan hak asuh anak, kami mengajukan gugatan balik, posisinya sebagai penggugat rekonvensi. Menyambung pertanyaan tadi terkait hak asuh anak berada di Bapak Randy dikarenakan kami berhasil membuktikan hal-hal yang akan dan atau menguntungkan posisi Bapak Randy untuk mendapatkan hak asuh anak. Salah satunya terkait dengan nafkah untuk anak, biaya untuk kebutuhan anak, sekolah, pakaian, makan, dan lain-lain. Nah, lalu majelis hakim memiliki pertimbangan lain dikarenakan berdasarkan bukti-bukti pada persidangan yang sudah, kami berhasil membuktikan bahwa hak asuh anak itu lebih layak dan sangat beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan berada pada posisi Bapak Randy, kurang lebih seperti itu. Termasuk bukti pria idaman lain juga sudah cukup kuat Bang sampai akhirnya hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya. Baik, terkait pria idaman lain, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Randy, itu salah satu alasan terkait nafkah batin yang tadi sudah disampaikan terlebih dahulu. Lalu berkaitan dengan hak asuh anak, tidak ada kaitannya terkait dengan pria idaman lain. Terkait hak asuh anak, ada hal-hal lain yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, tapi mohon maaf karena itu kami sudah diskusi secara internal, tidak akan kami sampaikan secara umum. Kurang lebih seperti itu. Ada beberapa alasan sehingga majelis hakim mempertimbangkan hak asuh anak kepada Bapak Randy, cuman kami tidak akan menyampaikan itu secara terbuka. Mohon dimengerti sama teman-teman. Mas Randy tadi kan bilang ada dugaan pria lain. Itu mulai dirasainnya semenjak kapan sih Mas? Aku rasa itu terlalu privacy ya.
Jadi cukup pada umumnya aja, itu aja sih. Umumnya itu bisa dibuktikan, dan saya nggak bisa cerita secara detail. Anak sendiri sekarang sama Mas Randy udah ketemu ibunya atau belum? Ketemu, kita tetap temenan, kita tetap berhubungan baik, kita juga bekerja sama dalam co-parenting. Ya, tentunya kalau Bunda Cindy ingin bertemu Noah, pasti saya buka pintu lebar-lebar. Berarti nggak ada batasan ya, Bang? Nggak ada batasan sama sekali buat Bunda Cindy untuk melihat Noah. Setiap hari nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, asal tidak mengganggu sekolahnya, schedule sekolahnya. Ada perjanjian mungkin untuk anak sendiri nantinya, parenting mungkin seperti apa perjanjiannya gitu? Perjanjiannya yang pasti apapun yang kita kerjakan, ya apapun didikan yang kita lakukan untuk anak, ya harus yang paling benar dan paling baik untuk anak kita tumbuh. Tapi dari pihak sana mungkin ada mengungkapkan keberatan nggak sih ikut Mas Randy, sempat menego nggak sih buat udahlah ikut ibunya aja gitu, atau nerima aja gitu ketika tahu ini? Sebenarnya hak asuh itu sudah tidak terlalu kita beratkan ya. Jadi pada poinnya saya sama Bunda Cindy tetap berhubungan baik, dan itu bukan sebuah masalah yang harus di dalam. Jadi jemput gitu, bahkan saya antar. Tapi nama Bang Randy kan udah tercemar. Mungkin seperti apa nih tanggapan Abang sendiri setelah tersebut? Gimana? Ya nggak apa-apa lah, yang penting ya ngarepin teman-teman semuanya balik lagi, ya jangan tergiring sama asumsi atau opini, tetap bicara dengan data gitu, apa yang terjadi sebenarnya, itu kan yang saya harapin. Tapi balik lagi kan, banyak hal yang nggak bisa kita kontrol, termasuk berita yang sudah terjadi dan opini yang sudah nyampe. Nggak apa-apa lah, biarin. Mas Noah sendiri umurnya sekarang berapa, Mas? 9 tahun. Mungkin ada nanya gitu kenapa mami papinya bisa? Enggak sih, cuman saya selalu ceritakan yang sebenarnya terjadi, cuman secara sederhana. Jadi dia nggak sedih, dia nggak pusing, dibikin simpel aja komunikasi sama anak. Ini benar terjadi, dan kalau ada yang ditanya bilang aja begini bro. Jadi ada hal yang saya input ke dia supaya konflik dari luar yang masuk ke dia bisa menetralkan dengan sederhana. Ini kan masih di bawah umur juga ya Mas ya. Mungkin dari Mas Randy sendiri pastinya kan ada rasa khawatir udah tunggal gitu ya. Itu gimana sih mungkin ke anak gitu, karena kan udah nggak bareng sama ibunya nih untuk pola asuhnya, kan kita nggak bisa maksimal ya kan kerja segala macam. Gitu mikir ke sana nggak Mas? Enggak sih, saya nggak terlalu overthinking sama itu. Noah anak hebat, mentalnya oke, dan saya rasa saya berhasil, Bunda juga berhasil tentunya dalam mendidik anak. Dan 3 bulan ini yang terjadi, Noah sehat, Noah tetap happy. Jadi selama saya mengasuh Noah, ya 4 bulan ini berarti 4 bulan ini Noah tetap happy, Noah tetap pinter, dia nggak minder, dan aku juga sempat ke psikolog, dia sehat sekali, nggak ada hal yang mengganggu.